Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, speaker komputer RGB tapi harganya cuma 50 ribuan. Nah, speaker komputer kali ini selain dia punya RGB, dia juga mempunyai desain yang lucu dan juga dia menggunakan USB sebagai input powernya, jadi hemat daya dan hemat slot juga. Nah, speaker komputer apa itu? Langsung aja kita cek di kamera atas. Kalau kita lihat di sini, speaker komputer kali ini adalah dari brand Robot, yaitu Robot Speaker USB RS180 Multimedia Portable Speaker. Nah, jadi dia bentuknya di sini lucu sekali seperti ini dan dia juga ada RGB-nya. Nah, kemudian dia case-nya ini berwarna ya. Jadi ada beberapa pilihan warna dan di sini dia daya outputnya itu 4 watt. Nah, jadi masing-masing ini 2 watt 2 watt jadi 4 watt. Nah, dia menggunakan USB aja ya sebagai powernya. Kemudian dia bentuknya seperti ini, lebih detailnya, dan di sini dia kalau kita tengok bentuknya lucu sekali ya. Nah, bentuknya lucu sekali. Kemudian kalau untuk spesifikasinya itu dia nggak gitu banyak yang bisa dijelaskan ya. Kenapa ya? Karena sederhana aja gitu. Di sini nggak ada speknya pun, cuman di sini outputnya 4 watt aja yang penting ya. Sisanya itu nggak ada yang penting, dan kalau masalah harga dia cuma 59 ribuan. Nah, jadi sangat cocok buat kalian yang cuma cari speaker komputer dengan bentuk yang lucu aja gitu. Maksudnya bentuknya lucu tapi kualitas suaranya ya biasa aja pun nggak apa-apa gitu. Nah, sekedar ada suara aja gitu. Nah, jadi speaker ini lebih difungsikan untuk itu ya. Kalau masalah barangnya itu saya sudah beli dan barangnya ada di sini. Nah, langsung aja kita unboxing dan kita tengok sebagus apa ini barang. Nah, kita buka dan kita buktikan langsung. Yuk kita unboxing. Nah, jadi kita udah buka isi dari paketnya dan langsung aja kita lihat isi di dalamnya. Pertama itu kita buka dulu ininya, segelnya ya. Oke, segelnya, buka segel, suka kali aku ini. Nah, buka segel. Mantap. Kita buka. Tapi sebelum itu kita tengok dulu. Di sini dia tulisannya Robot logonya. Kemudian di sini komputer speaker power by USB. Nah, jadi dia menggunakan USB doang. Kemudian di sini ada volume controlnya, nanti dia biasanya ada knob volumenya di kabelnya itu. Kemudian di sini ada audio in, yaitu audio jack 3,5 mm. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Dan langsung aja kita buka. Oke, kita buka. Tret. Nah, ini kita keluarkan. Ini juga kita keluarkan lah. Udah lepas aja ini. Nah, karena nggak ada lagi di sini, langsung aja kita buang kotaknya. Oke, nah. Kemudian pemeran utama singkirkan dulu. Nah, itu terakhir aja. Kita tengok dulu bagian ini. Nah, jadi di sini dia ada kartu garansi. Di sini 1 lembar aja. Ada bahasa Inggris dan Indonesia. Kita singkirkan. Kemudian di sini ada kitab suci kalau misalkan kalian perlu. Nah, kemudian di sini kita ambil pemeran utamanya yaitu speakernya. Nah, sebelum itu kita tengok dulu panjang kabelnya sebelum kita buka beberwebnya ini ya. Kalau panjang kabelnya kurang lebih 120 cm ya. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau untuk panjang antara kiri dan kanannya ini bisa kita tarik sejauh ini. Jadi lumayan jauh ya untuk jarak speaker kiri dan speaker kanan. Kalau dihitungnya sih paling ke CPU-nya ini sih yang terlalu pendek sih kalau aku bilang. Nah, ini dia antara kiri dan kanan, kemudian kalau untuk ke CPU-nya ini pendek sekali. Nah, jadi kalau misalkan CPU kalian jauh mungkin agak susah juga sih. Kalian mau beli sambungannya lagi biar bisa jauh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di bagian sini dia ada knob volume. Nah, di sini ada knob volume. Kemudian di sini nggak ada lagi. Dan kalau kita tengok inputnya di sini dia menggunakan USB untuk powernya. Kemudian di sini audio jack 3,5 mm untuk konektivitas audionya. Nah, kemudian langsung aja kita buka isi dan kita lihat penampakan dari speakernya. Kita buka. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi ya, ini memang bentuknya lucu kali sih kalau aku bilang. Dia di sini kita dapat yang warna biru. Memang aku beli yang warna biru. Kemudian di sini ada logo robotnya yang nggak terlalu nampak. Bagus juga sih nggak terlalu nampak. Kenapa ya? Karena nanti kalau terlalu mencolok itu jadi jelek. Justru logonya itu taruh di sini makin jelek gitu. Kalau menurut aku pribadi ya. Nah, kurang pas aja gitu. Maunya logonya di samping atau di mana supaya nggak nampak kali. Nah, ini kurang pas sih, peletakan logonya kurang pas, nggak gitu pas. Nah, kemudian di sini ada speakernya, ini 2 watt sama 2 watt speakernya.
Kemudian di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa lagi sih. Nah, jadi sekarang itu kita bahas masalah desainnya. Nah, desain menurut aku ini dia lebih cocok buat kalian yang cewek sih ya. Kenapa? Karena ya cewek itu kan suka warna-warna yang cerah kayak gini kan, warna-warna flat yang cute kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau kalian mau belikan speaker untuk adik cewek kalian atau kakak kalian ya beli aja kayak gini. Nah, bentuknya lucu dan kurang lebih itu mereka kan nggak terlalu peduli gitu kualitas suara gitu. Nah, yang penting bunyi aja gitu. Tapi perlu dicatat juga ya, jangan kalau misalkan suaranya jelek ya dipaksakan beli gitu. Nah, nanti kita tengok kualitas suaranya bagus atau enggak. Nah, kemudian kalau masalah itu aman, kemudian kita bahas masalah build quality-nya. Nah, kalau di meja unbox itu tanpa pengisahan kayak kurang aja gitu. Nah, sekarang kita siksa speakernya dan kita tengok build quality-nya bagus atau enggak. Nah, kita langsung tengok aja di bagian atasnya dulu ya. Nah, di bagian atasnya sini bahan depan kopong, depan kopong, ini depan ya. Nah, ini depan kopong, samping, bawah, belakang. Nah, jadi kalau untuk bahannya ini kopong semua ya, bagian depan kopong, bagian samping kopong, dan bagian belakang kopong. Nah, wajar aja karena harganya juga cuma 50 ribuan. Nah, kalau misalkan kita bilang masalah finishing, nah di sini dia finishingnya lumayan rapi sih. Cuman ini kalau kita tengok, nah ini kan dia ada beberapa bekas yang kayak nggak rata aja gitu. Nah, bagian sini juga. Nah, cuman ya oke lah ya, overall oke lah ya, karena nggak ditengok sedetail itu juga sih. Cuman kayak ada yang kurang aja sih gitu. Cuman kalau misalkan kita bilang secara keseluruhan lumayan oke lah ya, desainnya lumayan cakep. Ya tertutupi sama desain yang cakep lah, itulah intinya. Nah, kemudian langsung aja kita colok ke komputer dan kita tengok gimana sih warna RGB-nya itu. Nah, kita colok dulu. Lumayan sopan sih RGB-nya. Kenapa? Karena RGB-nya itu nggak yang kayak tipe-tipe mouse komputer lama itu yang kelap-kelipnya itu norak kali. Nah, kalau ini dia transisinya smooth sih. Kekurangannya cuma satu. Nah, kalau kita tengok di sini, nah ini sebelah kanan ini dia kok kayak ada garis gitu sih, nggak full gitu. Nah, masalahnya itu rupanya dia ada di bagian PCB-nya ya. Nah, dia bagian PCB-nya ini dia kan ada, aku bisa tunjukin ke kalian nggak sih? Nah, ini aku tunjukin. Nah, aku nggak tahu nampak atau enggak. Nah, ini kan dia PCB-nya, cuma dia PCB-nya ini nempel ke casing-nya ini dia nggak mereng gitu ya. Jadi dia ada bekas kayak gini. Nah, itu merupakan kekurangan sih. Padahal kalau aku bilang overall ini cakep sih sebenarnya. Cuman aduh, detailnya nggak diperhatikan sama robot. Ya sayang aja sih gitu. Kalau kita tengok ya bergaris gitu di samping ini. Nah, jadi kurang oke aja sih menurut aku sih. Sayang kali jujur. Nah, kalau kita udah tengok ya kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kita langsung tes aja kualitas suaranya biar kalian tahu apakah kalian mau beli ini atau enggak. Tapi kalau menurut aku overall ya lumayan oke sih. Harganya cuma 50 ribu Wak. Tapi kalau tadi harganya 150 ribu, jelek. Auto skip lah, jangan beli. Ini langsung aja kita tes dan saya colok ke komputer. Jadi ini aku udah tembak ke volume tertinggi ya. Oke, kita dengerin.
know you'll never fly with a broken wing. Nah, oke. Jadi barusan tadi kita udah ngetes gimana kualitas suara dari speaker ini, mulai dari bass dan juga treble-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, yang pertama itu kita masuk ke bagian desainnya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, memang desain dari speaker ini dia cute ya, lucu. Dan kalau misalkan kita bilang lagi, dia memiliki dua varian di penjualannya, yaitu warna orange dan juga warna biru seperti ini. Nah, kemudian di bagian desainnya lagi, dia memiliki RGB ya, meskipun RGB-nya ini nggak gitu perfect ya. Dia di bagian sisi kiri sini dia ada seperti cacat karena tempelan dari PCB-nya itu nggak gitu bagus. Kalau tadi kita lihat dia agak sedikit mereng, jadi saya rasa cukup disayangkan. Karena kalau bagian desainnya ini bisa kita bilang bagus ya. Nah, jadi kalau masalah desainnya ini overall saya rasa cukup oke lah ya. Kemudian kita bahas masalah build quality-nya. Jadi tadi barusan kita udah tes juga yang menggunakan palu ya. Dan kalau build quality-nya ini memang kiri kanan atas bawah semua kopong bang. Kopong. Jadi di speaker ini sama sekali nggak ada bagian yang padat gitu, semuanya kopong gitu. Ya meskipun kalau misalnya kita bilang speaker itu kan nggak dipindahkan kemana-mana ya kalau speaker komputer ya. Ya walaupun itu kalau misalkan dia kasih build quality yang lebih bagus ya berarti lebih bagus aja gitu. Jadi kalau masalah build quality ini merupakan salah satu kekurangan dari speaker ini. Kopong kali bang gitu. Nah kemudian kita bahas masalah fiturnya. Kalau masalah fiturnya nggak ada ya, dia cuma bisa pakai audio jack 3,5 mm dan juga dia di sini cuma ada knob volume. Cuman itu aja fitur. Kalau fitur nggak ada lagi. Hanya itu aja. Kemudian kita bahas masalah paling penting yaitu kualitas suara. Nah, jadi tadi kita udah sempat play bassnya dan juga treble-nya ya. Kalau misalkan kita bilang volume efektifnya itu dia ada di 80% ya. Nah, jadi solusinya kalau misalkan kalian beli speaker ini dan kalian mau setting volumenya, kalian setting aja di knob volume sini dia 80%. Nah, jadi kalian jangan mentokkan ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau naikkan volumenya, kalian setting di PC aja ya. Di knob volume ini kan VC ya. Nah, kalian set aja di 80 gitu. Nah, kemudian di bagian kualitas bassnya itu dia sebenarnya dia karena speaker kecil ya kita nggak bisa ngarep banyak juga sih. Kualitasnya ya lumayan cempreng kalau bassnya itu. Yang untungnya itu kalau aku bilang bassnya itu nggak jelek amat lah. Tapi kalau misalnya kita bilang secara keseluruhan memang lumayan jelek. Tapi kita nggak bisa bilang juga loh harganya 50.000 bisa ngeluarin suara yang lumayan aja udah oke kurasa sih. Nah kemudian kalau masalah treble-nya ini lumayan berisik. Tapi kalau misalkan kalian mau menikmati cuman untuk contoh sekedar ada suara aja gitu. Nah mungkin speaker ini cocok ya. Sekedar ada suara aja dan bentuknya bagus gitu. Itu kalau menurut aku sih. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang, cocok dengerin lagu DJ nggak? Ya enggak dong, kenapa enggak? Ya suaranya cempreng kayak itu. Karena kalau misalkan kalian mau dengerin suara yang lebih bagus ya kalian beli yang lebih mahal gitu. Nah, mungkin speaker ini tujuannya untuk kalau misalkan kalian beli PC dan kalian mau PC kalian tuh cuma sekedar ngeluarin suara tapi dia bentuknya bagus. Nah, mungkin kalau misalkan kalian lagi cari speaker yang seperti itu yang kriteria tadi aku sebutkan, mungkin speaker ini sangat cocok buat kalian. Dia ngeluarin suaranya juga volume lumayan oke, tapi nggak bagus-bagus amat sih. Untuk meeting Zoom, nonton YouTube sederhana, ataupun kalian mau dengerin sekedar ada aja, nah ini oke sih. Dan terlebih lagi kalau misalkan kita bilang, dia desainnya ini lucu ya, jadi nggak yang jelek-jelek amat kalau misalkan kalian pajang di meja kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau untuk dengerin musik atau kalian mau yang ada subwoofernya, linknya itu ada di kolom deskripsi termuat terpercaya. Nanti aku buat di setiap harga deh, mulai dari harga 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 sampai 500.000. Nah, jadi link speaker rekomendasi itu ada di deskripsi tergantung kalian mau cari speaker apa, apakah untuk PC atau untuk party. Nah, jadi linknya aku buat di bawah juga gitu. Nah, jadi sudah cukup lengkap kita bahas speaker ini. Dan kalau masalah recommended, ini recommended dengan tujuan kalau misalkan yang seperti tadi ya. Cuma sekedar ada suara aja dan bentuknya bagus. Nah, itu dia kalau untuk speaker ini. Jadi mungkin video unboxing dan reviewnya sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya Nick Yang. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Lumayan sih untuk sekedar meeting Zoom. Oke lah ya. Oke. Sip, boleh lah.